Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita ziarah, kita akan sedikit mudzakarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ziarah. Hal ini agar ziarah kita ini menjadi ziarah yang barokah, diterima oleh Allah dan sesuai dengan arahan dan apa yang dicontohkan oleh para ulama kita, dari ulama salaf, dari para sahabat dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung mawon. Al-mabahath al-awwal, pembahasan yang pertama, hukmu ziyaratil kubur. Hukum ziarah kubur. Ziyaratul kubur lirrijali mustahabbatun ijma'an. Di ziarah kubur untuk laki-laki adalah disunnahkan secara ijma'. Jadi secara konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Di antara yang menukil ijma' ini adalah Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Li ahaditsa minha, berdasarkan beberapa hadis. Banyak hadisnya ini, bahkan ada mengatakan hampir mencapai tawatur. Di antaranya zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ada lagi hadis kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang fazuruha, monggo ziarah. Nah, ini difahami oleh para ulama al-amr lil istihbab, perintah yang menunjukkan sunnah. Kemudian di antaranya lagi hadis riwayat Muslim yang cukup masyhur, ista'dzantu rabbi azza wa jal ala an astaghfira laha falam yu'dzan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li fazurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah atau tudzakkirul maut atau tudzakkiru bil maut. Riwayat Muslim. Ini baginda Nabi pernah meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibu beliau, tapi tidak diizini oleh Allah. Loh, kok gak diizini? Kalau kata orang-orang yang kurang adab, katanya ibu Nabi kafir, makanya nggak boleh dimintakan ampun. Kalau kita enggak, kita lebih baik memegang atau merujuk ulama-ulama yang lebih hati-hati. Bapak ibu Nabi di surga, loh kok nggak boleh dimintakan ampun? Kata Imam Suyuti, ya karena memang nggak kafir. Paham? Ngapain dimintakan ampun? Karena termasuk ahli tauhid, udah jelas ampunannya. Atau yang kedua mungkin itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu nanti tergantung Allah. Jadi tidak diizinkannya Nabi untuk memberikan ampun atau memintakan ampunan kepada sebagian umatnya, bukan berarti itu kafir, kata Musyidi. Karena nanti di akhirat pun tidak semua umat Nabi yang beriman langsung disyafaati masuk surga. Ada juga yang dimasukkan neraka dulu, baru disyafaati oleh Rasulullah. Bahkan kadang-kadang nggak disyafaati juga. Paham? Bukan berarti mereka kufur. Jadi memang ya nggak jatahnya gitu saja. Itu urusan Allah. Itu pendapat yang hati-hati. Kemudian aku minta izin kepada Allah an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya. Lalu diberi izin. Hazuruha, maka kata Nabi kemudian berziarahlah. Maka dari sini para ulama bersepakat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah untuk laki-laki. Adapun untuk nisa famukhtalafun fiha, ada khilafiyat di sini. Karena ada sebagian ulama tidak memasukkan zuru di sini perempuan. Nah, kalau dalam mazhab kita bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad hukumnya sunnah tapi dengan beberapa syarat, beberapa catatan. Di antaranya ziarahnya
khusus para nabi dan para wali. Sebagian mengatakan kerabat. Jadi enggak ziarah umum, tidak sunnah. Kemudian catatan kedua, syarat kedua, tidak ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada khaufil fitnah, tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Atau syahwat, mengundang syahwat. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, termasuk ada lagi harus ditemani suami atau dengan mahram seizin suami kalau punya suami. Kalau syarat-syarat terpenuhi maka hukumnya sunnah. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sunnah. Makanya hati-hatinya kalau mau ziarah dengan wanita itu nggak usah rombongan terlalu besar. Takutnya nanti terjadi ikhtilat. Kalau mau ziarah ya semobil, 2 mobil. Cari waktu-waktu yang sepi. Jangan di hari Ahad atau malam Jumat. Nah, itu potensi terjadi ikhtilat banyak besar. Oke, ini hukum ziarah kubur. Dan ini sepakat. Bahkan kawan-kawan salafi pun mengakui kalau ziarah kubur itu sunnah. Yang mereka persoalkan itu safar untuk ziarah kubur. Ini makanya pembahasan kedua, al-mabahas atsani hukmus safar li ziyaratil kubur. Safar untuk ziarah kubur. Walhasil ringkasnya menurut pendapat mayoritas ulama, safar untuk ziarah kubur para nabi, para ulama, para sholihin dan kerabat hukumnya sunnah. Apa alasannya? Yang pertama, lil wasail hukmul maqasid. Jadi kalau maksudnya itu bagus sunnah, maka wasilahnya pun menjadi sunnah. Kalau ziarah itu sunnah, maka safar untuk ziarah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua ada kaidah idza sabatal amr sabatal lawazimuhu. Kalau satu perkara ini sudah tetap, maka lazimnya perkara yang menetapi amr tersebut, perkara yang menetapi sesuatu tersebut hukumnya juga tetap. Maka kalau ziarah kubur itu sudah tetap menjadi sunnah, amalan sunnah, maka lawazimnya perkara yang menetapi ziarah menjadi sunnah. Nah, termasuk safar ini menetapi ziarah. Orang itu nggak bisa ziarah kecuali safar. Namanya ziarah itu kan lah butuh perjalanan. Nah, safar itu ya intikal min makan ila makanin akhar. Ini safar. Kalau ziarah sunnah, safar ziarah nggak sunnah. Bagaimana? Masa kita ziarahnya duduk anteng gitu? Lah kan mesti bergerak. Entah safarnya itu jauh atau dekat, dua-duanya dikatakan safar. Nggak ada. Kalau safar dekat boleh, safar jauh nggak boleh. Wali songo nggak boleh. Loh, ini safar pendek atau jauh itu sama, nggak ada larangan, nggak ada nas yang mengatakan safar nggak boleh. Mafhum ya? Kemudian di antara dalil Nabi juga ziarah ke ibunya. Barusan dari riwayat Muslim yang kita jelaskan. Itu kan ada mengatakan di Abwa. Abwa itu 60 kilo dari Madinah atau dari Makkah. Ini pertengahan, tengah-tengah antara Madinah dan Makkah. Kan berarti safar. Berarti safar juga. Bahkan Nabi juga dalam satu riwayat dalam Musannaf Abdul Razak, Nabi bahkan dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Utsman itu punya amalan istiqomah, yaitu berziarah ke makam syuhada di Madinah setiap Rasul Haul di awal tahun. Sampai tingkatannya semacam itu. Paham ya? Terus bagaimana dengan hadis la tusyaddur rihal illa salasati masajid? Enggak boleh satu rihal itu safar maksudnya, itu kinayah dari safar. Enggak boleh safar kecuali 3 masjid. Nah, ini perlu dipreteli dulu. Kata para ulama ringkasnya, hadis yang mengatakan bahwa enggak boleh safar kecuali ke 3 masjid, Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu membuang sesuatu. Ada yang dibuang di situ. Yaitu mustasna minhunya kalau istilah nahwunya. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang dibuang, maknanya menjadi enggak jelas. Enggak boleh safar kecuali 3 masjid. Ini piye maksudnya? Enggak boleh safar untuk mengunjungi keluarga
nggak boleh safar untuk bisnis, nggak boleh safar untuk berjihad, kan terlalu umum. Maka mesti ada sesuatu yang dibuang, yaitu mustasna min dunya. Maka ulama ini membuat apa ya? Percobaan, ayo coba apa sing dibuang. Andai kan yang dibuang pertama, yang paling umum aja, ila makanin. Nggak boleh safar ke satu tempat kecuali 3 masjid, nggak mungkin. Jadi tadi konsekuensinya kita nggak boleh safar kemana-mana dong, main ngomong. Ya nggak. Ila kubrin, malah nggak nyambung, nyambung. Maka yang paling nyambung ya kaitannya sama masjid. Artinya apa? Nggak boleh safar ke masjid kecuali ke 3 masjid. Loh, maksudnya bagaimana? Ini masih dikuliti lagi orang ulama. Apakah nggak boleh safar menuju satu masjid kecuali 3 masjid? Sedangkan ada riwayat yang lain. Nabi setiap hari Sabtu, ini riwayat Bukhari ini, pergi ke Masjid Kuba. Berarti kan masjid keempat. Ada masjid keempat yang pernah dikunjungi Nabi bahkan setiap hari Sabtu. Bayangkan. Maka para ulama di sini berpikir keras. Oh, ternyata yang dimaksud kalau orang itu nazar pergi ke satu masjid, umpama Masjid Temboro, maka dia boleh ngelakuin di masjid yang lain, Mospati atau di Jungke. Kenapa? Karena semua masjid adalah derajatnya sama, kecuali 3 masjid. Jadi seluruh masjid di dunia itu sama semua. Kaitan zat masjid itu sama, entah Temboro, Jungki, Mospati, podo kabeh, kecuali 3 masjid ini. Kalau orang nazar Masjidil Haram maka nggak boleh dipindah ke masjid manapun. Gitu. Kalau Masjid Aqsa nggak boleh dipindah ke Masjid Temboro atau Jungki. Paham? Ngoten niku maksudnya. Bukan nggak boleh safar, apalagi ke ziarah kubur. Apa nggih? Kemudian langsung mabahas ats-tsalits, pembahasan yang ketiga. Hikmah wa maqasiduz ziarah. Hikmah dan tujuan ziarah. Untuk apa sih kita ziarah? Ya antaranya yang pertama al-i'tibar wal itti'ad, mengambil pelajaran. Lah niat ziarah kubur yang pertama ini umum, mencakup mayit yang muslim maupun yang kafir. Jadi ziarah mayit yang kafir dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Ada khilaf ya di sini. Cuman tujuannya hanya satu saja, i'tibar wal itti'ad. Enggak boleh untuk yang lain, enggak boleh mendoakan karena doa maghfirah hanya untuk mayit yang muslim. Jadi lihat kuburan Cina mampir diluk oleh lunya apa? Al-i'tibar wal itti'ad. Al-i'tibar wal itti'ad, mengambil pelajaran. Sak hebat-hebate wong, sak sugih-sugih wong bakal mati orang nggawa hartane sedikit pun. Yang kedua, tujuannya tadzakkurul akhirah wal maut. Eling akhirat, eling kematian, dunia ini sementara dan yang sebagainya. Yang ketiga, ad-du'a lil amwat, mendoakan mayit, doakan maghfirah, doakan ampunan, termasuk kirim pahala. Dan ini banyak hadisnya. Dan ini khas lil muslim, khusus untuk mayit yang muslim. Oke. Yang keempat at-tabarruk wa tawassul. Ini yang ada dipersoalkan oleh sebagian orang. Bertabarruk, mencari berkah dari tentu saja khassah li alil khair wal wilayah, khusus untuk orang-orang yang termasyhur dengan soleh dan walinya. Ini juga banyak dalilnya. Di antaranya yang saya tulis di ta'liq ini adalah kisah sahabat mulia Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, di mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad suatu ketika Marwan bin Hakam, salah seorang gubernur Madinah, itu jumpai seorang laki-laki meletakkan jabhah wajahnya di atas kuburan. Ini wajah ini ditekein kuburan. Maka ditanya, "Eta dari matasna?" "Kowe nyapa we?" Nyapa. "Kang nyapa, Kang?" "Faqbala alaihi fa idza huwa Abu Ayyub." Maka ternyata ketika noleh itu Sayyidina Abu Ayyub. Faqala, maka beliau mengatakan Abu Ayyub, "Na'am. Iya, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar." Aku datang ke baginda Nabi, enggak datangi watu. Jadi orang-orang yang nganggap kalau
kuburan nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, yang terlalu merendahkan kuburan dari zaman dulu juga ada. Sampai itu Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, la tabku 'ala din idza wali ahluh walakin baku 'ala idza wali ghairu ahli. Yo nasihati, ojo nangis nek aku, ojo ngawatiri agama iki nek dicekel karo sing ahli nih, kalau dipegang oleh ahlinya. Nangislah ketika dipegang oleh yang bukan ahlinya. Juga ada riwayat Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Beliau bercerita, meriwayatkan bahwa suatu ketika terjadi paceklik di zaman Sayyidina Umar. Maka ada seorang laki-laki datang ila kubrin Nabi, ke kubur Nabi. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah istasqillah li ummatik. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah untuk umatmu hujan. Jaluk neng Gusti Allah melalui doanya Rasulullah. Jadi jaluk donga. Angsal mawon. Kita bukan minta ke mayit. Mayit itu manusia, makhluk. Mau hidup mau mati enggak dapat Allah. Meminta doa agar dimintakan kepada Allah. Jaluk donga kok soneng yai ngono kuwi. Fa innahum qad halaku, sungguh umatmu hampir-hampir saja binasa. Maka fa'atahu Rasulullah SAW fil manam. Laki-laki tadi mimpi Kanjeng Nabi. Faqala, Nabi mengatakan, iti Umar, teko ning Sayyidina Umar. Faqrihu salam, sampaikanlah salam. Wa akhbirhu annakum muskun, dan kasih tahu dia kalau kalian akan diberi hujan. Ringkasnya, Masya Allah, Sayyidina Umar ketika dikasih kabar ini, beliau nangis. Fabaka Umar, nangis. Beliau enggak terus marah-marah, terus bid'ah syirik, nah itu. Beliau justru nangis karena tadi dimimpikan dan diberi salam oleh Kanjeng Nabi. Itu dalil tabarruk. Dan juga kita niat tawasul agar lebih dekat kepada Allah melalui perantara wasilah para auliya. Ini kita doa agar ijabahi juga melalui wasilah ulama. Dan tawasul ini juga dibolehkan menurut jumhur ulama, baik kepada orang yang masih hidup maupun sudah wafat. Ini kalau mau lebih panjang lebar keterangan dan sekaligus riwayat hadisnya bisa dibaca di Fathul Manarah dan Kasus Syukur karanya Dr. Said Mamdu. Kemudian yang kelima, ihya'u masyahidin nahil ulama ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Menghidupkan masyhad atau makbarahnya ulama dan solihin dan aulia. Jadi bagaimana makam aulia ini menjadi ramai, jadi dikunjungi orang, banyak yang mendoakan. Ini bagian dari mahabbah kepada para ulama. Kemudian yang keenam, talabu makan istijabati doa, mencari tempat di mana doa mudah dikabulkan. Ini juga bagian dari yang dianjurkan syariat. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika Nabi Zakaria melihat Sayyidah Maryam itu berdoa, kemudian makanan langsung turun, maka beliau langsung doa di tempat itu, di tempat tirakatani Sayyidah Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika ini kan isim makan, dzaraf makan. Di tempat itu Nabi Zakaria doa dan akhirnya diberi putra namanya Nabi Yahya. Jadi artinya mencari tempat yang mustajab untuk doa itu bagian yang dianjurkan. Dan di antara tempat yang doa gampang diijabahi adalah makbarah, makbarah solihin dan aulia. Bahkan ini diakui oleh Imam Al-Hafidz Al-Adhabi, penulis Syiar A'lam An-Nubala, murid Ibnu Taimiyah, ulama hadis gede, murid Ibnu Taimiyah, mengakui wa doa mustajab inda kuburil anbiya wal auliya. Donga iki gampang diijabahi ning cedhake makame para nabi lan para wali. Gampangane piye? Gampangane Al-Alamah Sayyid Al-Jurjani beliau mengatakan bahwa mengapa kok doa di dekat
makam para aulia ini begitu istimewa karena makbarah orang-orang solihin merupakan tempat atau lumbungnya nur-nur dan rahmat dari Allah. Namanya orang soleh itu kan ketika hidup disayang Allah, banyak rahmat Allah, banyak berkah dari Allah pada sang soleh tadi. Begitu juga ketika wafat, maka rahmat Allah itu nggak putus. Maka rahmat Allah senantiasa turun ke makamnya orang soleh. Maka kalau kita doa di dekat situ, kecipratan keberkahan dan rahmat Allah. Di tempat yang penuh dengan rahmat di antara makbur orang soleh, karena orang solehnya itu. Tentu saja ini semua khusus para wali tadi yang tabarruk, tawassul, ihya, tolab. Yang ketujuh ada haqqil aqarib al astiqa, menunaikan hak kerabat dan teman. Menunaikan hak kerabat dan teman. Teman itu sebagaimana ketika hidup punya hak untuk diziarahi, didolani. Itu juga ketika wafat juga perlu didolani dan diziarahi. Masya Allah. Okay. Termasuk wabil khususnya orang tua ya. Ini berdasarkan hadis diantaranya riwayat Abu Nuaim, man zara qabra walidayhi aw ahaduhuma yaumal jum'ah kana kahajjatin, atau mengatakan ghufira lahu wa kutiba lahu bara'ah. Sapa wong sing ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya dari Jum'ah maka seperti haji. Ya, terlepas dari status ini dhaif dan kesepakatan ulama hadis dhaif boleh untuk fadhah. Dan ini sesuai juga hadis-hadis umum untuk silaturahmi. Nah, bisa saja ziarah ibunya. Yang ke-8 lirahmah wa ta'nis lil amwat. Di antara tujuan ziarah kubur untuk menghibur orang yang sudah wafat. Karena orang yang sudah wafat itu tahu siapa yang ziarahi dan dengar apa yang dikatakan yang ziarahi. Bahkan sendal pun wa innahu lasma' qara ni'alihim. Riwayat Muslim. Mayit itu mendengar suara terompah sendal orang yang ziarah. Terompah sendal jadi dengar, apalagi ucapan. Dan juga berdasarkan riwayat ana sumayakunul mayyit fi qabri idza man kana yuhibbuhu fid dunya. Sesuatu yang paling menghibur mayit di kuburnya ketika melihat orang yang dicintainya, yang dikenalnya ketika di hidupnya. Makanya dia konco sing wafat ya kadang-kadang diziarahi. Dudu wali loh, dudu wali itu koncomu. Kok seneng terhibur. Itu diantara tujuan ziarah kubur. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan al-mabahats ar-rabi', pembahasan atau bab nomor 4. Ada ziaratil kubur, ada adab ziarah kubur. Al-awwal yang pertama, wa istahabbu an yuhsina az-za'ir an-niyyah as-salihah wa yuhdhira qalbahu. Disunnahkan bagi peziarah untuk memperbaiki atau membagusi niatnya dan menghadirkan hatinya. Apa niatnya? Yang pertama karena ridho Allah. Yang kedua niatnya sebagaimana yang tadi disebutkan masuk dalam hikmah-hikmah ziarah kubur. Jadi yang pertama kita niat mengambil pelajaran. Bagaimana hebatnya orang, bagaimana hebatnya tingginya kedudukan seseorang pasti akan meninggal. Yang kedua kita niat ziarah kubur agar ingat akhir dan kematian, supaya kita ingat bahwa kita di dunia ini hanya mampir mawon. Nomor 3 ad-du'a lil amwat, mendoakan dan istighfar untuk orang-orang yang sudah wafat, untuk orang yang akan kita ziarahi. Dan ini fatusannu likulli muslim, ini disunahkan untuk setiap mayit yang muslim. Kemudian yang
niat yang keempat, at-tabarruk wa tawassul. Kita niat bertabarruk, mengambil barokah, mengambil kebaikan pada orang-orang soleh yang akan kita ziarah. Kalau tabarruk ini khusus di ahlul khair, bukan hanya sekedar muslim, tapi muslim yang sudah diakui, yang sudah masyhur dengan kesolehannya, bahkan kewalian. Kita ambil barokah dari beliau. Mengenai dasarnya sudah dijelaskan tadi. Kemudian tawassul, kita niat ziarah ini agar lebih dekat kepada Allah melalui perantara, melalui wasilah orang yang akan kita ziarahi, orang soleh atau aulia yang akan kita ziarahi. Dan semoga dengan berkahnya beliau-beliau yang akan kita ziarahi nanti ini, masalah-masalah dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga niat ziarah ini menghidupkan masyhad atau masyahid atau makbarah orang-orang soleh. Niat mengikram mereka, memuliakan mereka sebagaimana kita suka memuliakan orang-orang soleh ketika hidup. Kita juga niat memuliakan orang-orang soleh ketika wafat. Menghidupkan makbarah ini penting juga. Mengenalkan makbarah ini penting. Dalam sebuah hadis Mi'raj yang cukup masyhur, suatu ketika Rasulullah SAW beliau bercerita bahwa Nabi Musa alaihissalam itu wafatnya inda al-Kathibil Ahmar, gundukan merah. Kata Nabi, ini belum ditulis di sini. Oh, ditulis ini. Namun dilihat di taliknya, halaman enggak ada halamannya, di talik bawah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu. Wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu. Demi Allah, kata baginda Rasul, andaikan saya di dekat makam itu, di dekat gundukan merah tempat disemayamkan, tempat dikuburannya Nabi Musa, tentu aku akan tampakkan kubur itu. Aku akan perlihatkan, aku akan kasih tahu itu kubur Nabi Musa. Dari sini para ulama mengatakan, jadi mengenalkan makbarah atau masyhad orang-orang soleh, para wali, para nabi, ini termasuk bagian yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dikenal nih? Dia ben diziarahi, ditunaikan, ditawasuli. Kemudian kita niat juga mencari tempat di mana Allah Ta'ala mudah untuk mengijabahi doa. Di antara sunnah dalam agama ini, kita dianjurkan untuk mencari waktu atau tempat yang mustajab. Kalau yang waktu mustajab itu waktu sahur, atau waktu di antara duduk dua khutbah Jumat, atau waktu Lailatul Qadar dan lain-lainnya, banyak waktu istimewa. Tempat istimewa juga banyak, di masjid, kemudian di sof-sof ketika jihad, dan di antara tempat yang istimewa adalah makbarah orang-orang soleh. Karena orang soleh itu hidup dan matinya banyak menarik rahmat Allah, banyak mengundang barokah dari Allah. Maka makbarahnya pun juga tempat bercucurannya rahmat. Maka kalau kita doa di situ, insya Allah gampang mustajab. Kita juga niat minta doa orang-orang yang soleh agar mereka memintakan doa kita kepada Allah. Memang dengar, ya dengar. Jangankan kok doa kita, terompah sendal saja, kata Nabi dalam riwayat Muslim. Kemarin tadi, lantas mau ka'ra ni'alihim. Terompah sendal orang-orang ziarah itu didengar oleh ahli mayit, oleh jenazah atau orang yang akan kita ziarahi, apalagi doa. Jadi kita bukan meminta kepada mayit. Mayit rasa apa makhluk. Bukan minta pada mayit, tapi minta didoakan kepada Allah. Jadi minta didoakan kepada Allah, sebagaimana biasanya kita kalau soal kiai minta doanya, bukan kita minta kiai, minta doa kiai. Jadi yang doa kiai. Apa ya?
minta kepada Allah wasilahnya kiai, wasilahnya lidahnya ya. Begitu juga kita minta kepada wali yang mendengar kita tadi agar didoakan kepada Allah. Kalau ziarahnya ke teman kita bukan wali bagaimana? Berarti yang niat-niat tadi akan dikurangi. Berarti ya i'tibar wal ibtiad, tadzakurul akhirah, ad-du'a lil amwat, ditambah ada haqqil aqarib wal asdiqa. Niat menunaikan hak-hak teman. Hak teman itu didolani, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Ini fadilnya besar. Jadi dolan ke teman walaupun nggak jelas kadang-kadang katanya kok dolan. Dolan kan bahasa kasar. Kalau bahasa halusnya ziarah itu pahalanya besar. Ziarahnya pahalanya besar. Baik ketika masih hidup maupun sudah wafat ya di kuburan. Kemudian kita kalau dengan teman juga niat rahmah wa ta'nis lil amwat, untuk menghibur ngayem jenazah yang akan kita ziarahi atau mayit orang yang meninggal yang kita ziarahi. Dan dalam sebuah hadis bahwa termasuk yang menggembirakan atau menghibur mayit sebagaimana yang dibaca sebelumnya tadi adalah idza ra'a man kana yuhibbu fid dunya, ketika si mayit melihat temannya di dunia. Jadi ngerti kok kanca dia seneng ayam apa meneh maca donga. Masyaallah. Bahkan dalam riwayat Al-Arba'in At-Thaiyah milik Hamdani ada riwayat ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang melewati kubur saudaranya yang beriman, dia membaca salam kecuali mayit tadi mengenalnya dan menjawab salamnya. Mirip-mirip cuma beda alam. Beda alam. Tidak percaya Bapak Budaro di sini. Nolak kenal loh iya. Tapi kata nyampe kok piye, Pak? Sekarang yang kedua, wa sahabu ayyakuna dukhuluhul maqabir ala ziyyit tawadhu' wa libasi ahlil khusyuk. Ini yang kurang dipraktekkan. Sebetulnya yang sunnah itu kalau ziarah kubur pakai pakaian yang biasa, enggak usah pakai bagus. Ini masih terlalu bagus ini. Yang agak gembel-gembel. Kita nggak mau ke mall, nggak mau ke pasar, nggak mau belanja, nggak mau nampak. Ini bukan hari raya sih, harusnya itu kalau ziarah itu pakainya yang khusyuk, yang menunjukkan khusyuk dan tawa. Insyaallah nanti kawan-kawan diamalkan. Makanya ada dalam sebuah hadis itu Nabi melarang pakai sendal di kuburan. Walaupun kemudian ini ditolak oleh beberapa ulama, mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Cuman yang mengatakan itu hadisnya sabit dan tidak ditakwil, maksudnya apa kok dilarang? Kalau dalam mazhab kita maksudnya, dalam mazhab kita sendalan nggak masalah. Nah, terus Nabi melarang doang, maksudnya masuk kuburan itu disunahkan atau seharusnya meninggalkan perkara-perkara yang menunjukkan kesombongan, yang mengesankan kemewahan. Zaman dulu itu sebagian sendal itu kesannya mewah, lepas sendalnya, maksudnya begitu itu. Jadi melepas hal-hal yang berbau kemewahan. Bukan berarti nggak boleh sendalan, nanti di poin berapa itu? Di antara yang tidak dimakruhkan itu memakai sendal. Okay. Terus yang ketiga, wisan wa yakuna zair ala taharah, dalam keadaan suci. Karena kita apalagi mau zikir dan mau sebagainya, mau sowan orang alim, mau sowan orang soleh, maka sebaiknya disunahkan dalam keadaan suci. Maka mau ziarah wudu dulu. Yang nomor 4, usahabu yusallimu ala ahlil kubur, salam. Ini jelas salam. Singkatnya buahnya itu bisa dilihat. Ada beberapa riwayat, ada yang assalamualaikum ya qaumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna, kalian adalah orang sebelum kami, wa nahnu bil athar, dan kami akan mengikut kalian. Ada juga assalamualaikum ya qaumul mu'minin antum lana farad
kalian akan menanti kami. Wa inna bikum lahiqun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ada salam ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin warhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ringkasnya memang riwayat ini banyak. Sing penting minimalnya kayak salam orang hidup. Assalamu alaikum atau alaika. Boleh dua-duanya. Kalau makbarnya banyak ya assalamualaikum. Atau assalamualaikum tapi satu-satu dipanggil. Assalamualaikum ya Syekh Fulan ya Syekh Fulan. Nah, riwayat ini juga menunjukkan bahwa mayit itu mendengar, maka pakai sirot mukhatab. Kalau memang mayit itu nggak dengar kayak sebagian kawan-kawan kita salafi itu tentunya nggak assalamualaikum, loh nggak perlu kok assalamualaikum. Ya assalamualaikum, ya nggak. Assalamualaikum menunjukkan mayit itu mendengar. Wasahabul zair ayat nuwa min qabril mazur bi qadri ma kana yadnu fi sahibihi law kana hayya. Di antara kesunahan bagi peziarah adalah mendekat ke kubur orang yang diziarahi. Sebagaimana kalau kita sowan kiai itu kan nggak mungkin jauh-jauh. Sudah ada tempat dekat malah menjauh. Sungkan. Malah dibunuh ya pindah ini. Malah kurang ajar. Jadi bentuk adab itu justru mendekat. Sebagaimana orang sowan gitu. Kecuali ada udzur, ada ikhtilat laki-laki perempuan yang banyak kita lihat di makam-makam umum itu, makam-makam Sunan Ampel atau wali-wali mungkin yang akan kita lihat nanti. Kalau sampai di saudara ikhtilat wanita perempuan, kayak mungkarot wajib ke belakang, justru wajib menjauh. Kecuali kalau kita bisa mengusir mereka, maksudnya menghentikan kemungkaran itu. Kalau tidak bisa kita menjauh. Kemudian yang keenam, mustahabu ayyaqifa mustadbiral qiblah mustaqbilan wajhal mayyit. Nah, dia disunahkan menghadap wajah mayit. Bukan menghadap kiblat. Yang didahulukan bukan menghadap kiblat. Kita nggak mau sholat, nggak mau doa, kita mau sowan ke mayit. Namanya sowan di depan, bukan di punggung. Ngomong soal Yai Topik kan nggak mungkin yang punggungin. Nah, maka kita dianjurkan dia di depan. Kecuali kalau ada udzur, ya di beberapa tempat itu memang nggak munasib. Artinya wajah mayitnya itu tembok. Wajah mayit itu langsung tembok, itu banyak yang begitu. Nah, kalau begitu ya mau nggak mau di belakang. Tapi kalau longgar kayak di makam kiai kita para masyayikh di pusat itu yang paling sunnah di depan wajahnya. Terus yang terlalu dekat kan ada tempat khusus. Yang ketujuh, berdiri atau duduk. Nah, kata para ulama, az-zair bil khiyar, insya azara qa'iman wa insya qa'ada. Boleh duduk, boleh berdiri. Kalau di Jawa dikumpulkan biasanya. Berdiri dulu agak lama, salam terus baca-baca sedikit gitu, baru berdiri, baru duduk. Tapi ringkasnya boleh duduk, boleh berdiri. Ya kalau sebentar berdiri aja nggak apa-apa. Kemudian wayabda az-zair li ahli khair wal wilayah bit tawassul li haurin nabi wal masyayikh. Jadi memulai ziarah itu penting. Tawasul dulu untuk baginda Nabi dan para guru-guru kita. Nah, jadi sebagaimana kalau kita sowan orang hidup itu bagusnya pakai nama kan begitu kan biasanya. Alhamdulillah Kiai saya santrinya Kiai Mahmud. Kan yang diziarah langsung masya Allah. Nah begitu juga ketika kita sowan wali yang kita akan diziarahi, kita tawasul dulu kepada guru-guru kita. Kemudian istahabu ayat Quran atau yasra minal Quran, membaca Al-Quran. Yang paling afdol Fatihah tentu saja, awal Baqarah, surat Yasin dan surat Al-Ikhlas. Itu yang paling afdol. Nah kalau khatam Quran itu bagus lagi. Kalau mau khatam mau bisa juga usaha ayat tasbih wa takbir wa sa'ir anwa'i dzikr, membaca tasbih, takbir dan semacamnya. Ini ada riwayatnya, riwayat Imam Ahmad ada di Tareknya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika mengubur seseorang yang meninggal,
beliau bertasbih dan bertakbir. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, lima sabbahta tsumma kabbarta, jenengan apa tasbih dan takbir? Kata Nabi, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Tadi sebelum kita ke sini, sebelum kita baca takbir, kuburnya nyempit. Tapi ketika dibacakan takbir dan tasbih melebar, jadi luas, jadi longgar. Padahal hamba soleh mungkin ya sudah longgar, tapi ketika dibacakan takbir dan tahlil menjadi semakin longgar. Ini penting ini. Ya, guru kita tuh insya Allah kayak kita yang akan kita ziarahi nanti, orang-orang alim kita harus menjawab makamnya jembar. Tapi tetap ditakbiri ben tambah jembar. Jadi kalau ada namu besok bisa gampang ngomong. Meneng jatah khusus. Ben tahun nanti aku tak kayak kamar khusus nanti. Amin. Ya amin. Timbang. Kan di kuburan juga katanya kayak hidup gitu. Kadang-kadang soal pun susah. Jangan dikira kalau kita mati terus soal kiai ini udah susah juga. Makanya kalau sering-sering ziarah, sering-sering Fatihah krono dikenal, ya mungkin ada kamar khusus gitu. Ini kelihatannya kayak dongeng, tapi ini ada dasarnya. Ini Nabi ketika melihat kuburan yang sempit dibacakan tasbih dan takbir jadi longgar. Kemudian sahabat ya doa lima yazur wal jadi aku mengalah ya doa penting ya, doa untuk orang yang kita ziarahi, doa maghfirah, kemudian doa naikkan derajat dan lain sebagainya. Kemudian sahabu ayarfa yadaihi inda doa, di antara sunnah ziarah ketika doa angkat tangan. Ini ada dasarnya juga ini. Riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya Sayyidah Aisyah. Kemudian yusan wa jari dan akhlaq alal qabr. Di antara sunnah naruh apa? Tumbuhannya masih hijau, masih basah. Bisa dihiaskan pakai bunga juga. Nah, seharusnya kita tadi bawa bunga. Tapi kadang-kadang kan susah makam wali kita masuk. Jadi enggak usah banget. Wala yukrahul masyu fil makruh bin alain. Enggak makruh jalan pakai sendal. Tadi hadisnya yang dimaksud tadi meninggalkan kemewahan. Larangannya maksudnya itu. Wa yukrahu ayyajlisa ala qabr. Makruh duduk di atas kuburan. Wa yukrahu ayyatu al qabr. Makruh menginjak kuburan. Kecuali kalau ada uzur, kalau nggak ada tempat lain, ya mau nggak mau ya terinjak. Tapi kalau tanpa uzur nggak boleh menyakiti mayit. Wa yukrahu ayyamshi alaihi, berjalan di atas kuburan. Tentu saja biduni udrin, kalau tanpa uzur. Wa yukrahu ayyattaki alaihi, makruh bersandaran di atas kuburan. Pakokane kayak sandaran. Wa yukrahu mabitu fil maqbarah, makruh nginep di kuburan. Nginep di kuburan. Di sarkup-sarkup ekstrim gitu. Terus bagaimana Pak kalau saya mau tirakatan? Ya jangan di kuburannya, kan bisa di hotel atau di rumah di samping-sampingnya kan bisa, atau di musolanya. Yang makruh itu di kuburannya, di kubur. Kalau di samping-samping enggak. Kenapa? Karena ilatnya di situ 5 fi minal wahsyah. Normalnya namanya kuburan itu kan, nah kayak nggak enak sendiri. Walaupun ya, kalau di samping-samping rumahnya enggak. Terus penting, wayah rumulil ghair akhdul jari dan akhdul nahwi ala man alal qabr. Man alal qabr. Min alal qabr juga bisa. Qabla yabisihi. Haram mengambil bunga atau tumbuhan termasuk tanah yang di atas kuburan. Kalau kembang atau tanaman dan bunga itu keharamannya karena menyakiti mayit, memotong aliran pahala. Kan dalam riwayat itu kata Nabi, selama tumbuhan basah ini belum kering, maka tetap istighfar kepada mayit. Ketika diambil memotong istighfar, makanya haram. Nah kalau tanah Pak kan nggak istighfar, iya, cuma masalahnya itu tanah siapa? Ini tanahnya siapa dijoko-joko. Nah ini penting, kadang-kadang yang sarkup-sarkup yang ekstrim itu, kok tanah tabarukan. Tabarukan ini tanah nyolong.
Tangan yo, waktu-waktu ini jemput ingat. Tabarukannya tadi baca doa, kemudian doakan si mayit, mentawajui mayit. Nah, boleh insya Allah dapat berkah. Cukup gak usah jemput-jemput tangan wong. Kecuali nek mayit wali ini mbahmu, lah kowe ahli wali isih, iku dadak izin isih. Dadak izin. Terus pokoknya ruwet lah, ora usah ngono. Ora usah ngono. Nah kalau mencium lisan itu khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Yang pendapat yang utama itu makruh, itu kan bisa haram. Yes, makanya yang paling enak ya duduk salam, kemudian tawassul, baca yasin, hadiahkan pada baginda Nabi, pada yang kita ziarahi, pada guru-guru kita, kemudian doa untuk mayit, doa untuk diri kita, terakhir minta didoakan mayit. Ulang, insya Allah sudah barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah ekstrim. Ini sing santai, santai tapi pasti. Ya insya Allah kurang lebihnya ya ngapunten. Subhanallah.